Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 TKJ 2, nama kelompok Dita Sofiana, Irma Fatmawati, dan Wiwin Kumalasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proxy server. Definisi proxy. Proxy merupakan pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Proxy server adalah sistem komputer yang berada di antara sebuah klien dan server yang saling terhubung, bertugas melakukan pengawasan serta pengamanan lalu lintas data. Alasan pengguna proxy. Yang pertama, mengontrol penggunaan internet. Sebuah perusahaan atau orang tua bisa menggunakan proxy untuk mengontrol dan memantau cara karyawan menggunakan akses internet. Yang kedua, menghemat bandwidth dan meningkatkan kecepatan. Organisasi atau perusahaan juga dapat memperoleh performa jaringan yang lebih baik secara keseluruhan dengan server proxy yang baik. Yang ketiga, privasi. Individu atau perusahaan sama-sama menggunakan server proxy untuk menjelajahi. Yang keempat, keamanan meningkat. Server proxy memberikan manfaat keamanan selain manfaat privasi. Yang terakhir, akses ke sumber daya yang diblokir. Server proxy memungkinkan pengguna untuk menghindari pembatasan konten yang diberlakukan oleh perusahaan atau pemerintah. Cara kerja proxy. Proxy bekerja dengan mendengarkan request dari klien internal dan mengirim request tersebut ke jaringan eksternal. Seolah-olah proxy server itu sendiri yang menjadi klien. Pada waktu proxy server menerima respon dan server publik, ia memberikan respon tersebut ke klien yang asli, seolah-olah ia public server. Fungsi dan macam-macam proxy. Yang pertama yakni connection sharing. Proxy server berfungsi sebagai node atau titik yang menghubungkan penggunaan jaringan lokal dengan jaringan luar. Yang kedua, filtering. Proxy server bertugas sebagai media penyaringan atau filtering sebuah jaringan internet. Setiap paket data yang ditransmisikan akan di-scan dan difilter untuk mengurangi kegagalan. Yang ketiga yakni caching. Proxy server dapat menyimpan objek dan data yang pernah di-search atau diminta user saat browsing menggunakan aplikasi internet. Macam-macam proxy. 1. Anonymous proxy atau proxy anonim. Anonymous proxy adalah jenis proxy yang memberikan informasi mengenai komputer pengguna. Ketika pengguna melakukan request pada sebuah website, maka website itu tidak akan mengeluarkan alamat IP pribadi si pengguna, tapi hanya mengetahui IP proxy-nya saja. Yang kedua, high anonymity proxy. High anonymity proxy adalah jenis proxy yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai proxy server dan tidak menyediakan alamat IP original.
Biasanya proxy ini menggunakan header remote ADDR dengan alamat IP menuju proxy server, sehingga pengguna melihat bahwa proxy server ini berperan sebagai klien. Yang ketiga, transparan proxy atau proxy transparan. Transparan proxy jenis proxy yang melanjutkan permintaan pengguna ke sumber yang diinginkan, tanpa memberikan informasi data diri komputer si pengguna. Pada umumnya, proxy transparan proxy ini banyak dipakai pada komputer di perkantoran. Yang keempat, reverse proxy. Reverse proxy adalah jenis proxy yang digunakan untuk mencegah klien terhubung dengan data sensitif. Sehingga saat caching pada proxy jenis ini diaktifkan, maka trafik jaringan akan menurun. Manfaat proxy. 1. Meningkatkan kinerja jaringan, yaitu proses caching untuk menyimpan cookies dari situs-situs yang pernah dikunjungi dapat dimanfaatkan untuk menghemat bandwidth. Yang kedua, memfilter permintaan, yaitu proxy server memiliki fitur filtering yang dapat digunakan untuk membatasi akses dari klien. Yang ketiga, menjamin keamanan komputer, yaitu fitur jaringan juga dapat digunakan untuk menangkal serangan virus atau gangguan malware. Kelebihan dan kekurangan proxy. Kelebihan proxy, keamanan jaringan lebih terjaga. Yang kedua, pengaksesan kembali lebih cepat. Yang ketiga, fasilitas filtering. Kekurangannya proxy yaitu 1. Pengaksesan situs baru lebih lambat. Yang kedua, keterlambatan konten update. Yang ketiga, kesalahan pemblokiran situs. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.